Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Mutmainah, mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengerjakan tugas praktikum statistika P4 saya. Untuk yang pertama, kita akan mengisi variabel view. Di sini ada name kita kasih mula-mula, terus desimalnya kita kasih 2, labelnya kita kasih mula-mula, valuasinya non, measure-nya scale. Yang kedua pemanasan, terus desimalnya juga 2, labelnya pemanasan, terus valuasinya juga non, terus measure-nya scale. Untuk yang kedua, kita masuk ke data view. Ini data view-nya sudah saya isikan, sudah agar mempersingkat waktu. Untuk yang ketiga yaitu kita akan menguji frekuensi kuantitatif. Yang pertama yaitu kita pencet analis, deskriptif statis, frekuensi. Terus yang mula-mula kita taruh di variabel S, statistiknya kita pencet main, kita continue. Setelah itu chartnya kita kasih histogram, setelah itu kita continue. Formatnya kayak gini sudah benar, terus kita pencet OK. Terus di OK sudah, terus outputnya sudah keluar, yaitu yang mula-mula frekuensinya 12. Terus kita balik lagi ke data view, kita analisis lagi, statis, kita frekuensi, kita balik yang di variabel itu yang pemanasan, kita statistik, main, terus chartnya kita kasih p-chart, terus continue. Formatnya juga sudah benar kayak tadi, kita continue, terus kita pencet OK. Setelah itu akan muncul seperti ini hasil outputnya. Di sini 12, di sana yang pemanasan 12, terus yang mula-mula juga 12. Setelah ini kita akan uji normalitas. Setelah kita tadi menganalisis data frekuensi, sekarang kita menganalisis data dengan uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk. Pertama, kita analisis dulu, pencet analis, deskriptif statis, habis itu kita pencet explore. Setelah itu dependent list ada mula-mula dan pemanasan, terus plotnya ini jangan lupa normality plots with this stem and left. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita pencet OK. Terus ini hasil outputnya. Di sini hasil outputnya yaitu lebih dari 0,05. Jadi kita akan menggunakan uji T berpasangan setelah ini. Kenapa menggunakan T berpasangan? Karena hasil signifikan dari data pH emulsi, mula-mula dan pemanasan itu terdistribusi normal. Setelah ini kita akan menguji T berpasangan. Yang pertama yaitu analyze, comparisons, terus kita pencet paired sample t-test. Setelah itu di variabel 1 kita kasih mula-mula, di variabel 2 kita kasih pemanasan. Setelah itu optisnya harus 95%. Ini excluded case analysis, continue, terus OK. Ini dari t-testnya. T-testnya yaitu yang DF-nya itu berdasarkan dari output kita bisa menjelaskan bahwa nilai DF atau derajat kebebasan yang terdapat di
yang terdapat di output ini adalah 11. Untuk pH pemanasan 11, pH mula-mula juga 11. Maka di sini kita bisa melihat bahwa nilai T berpasangan pada data penelitian tersebut tidak memenuhi persyaratan, di mana nilai signifikan dari output data pH tersebut yaitu 0,00, yang artinya hasil output dari data tersebut tidak terdistribusi normal. Setelah kita tadi menguji T berpasangan, kita akan mencari rata-rata. Yang pertama yaitu kita pencet analis, deskripsi statis, terus kita yang deskripsi statis. Setelah itu kita taruh semua di variabel. Terus habis itu pencet optis. Optisnya itu kita cuma yang diklik cuma yang main doang. Setelah itu variabel list. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita pencet OK. Rata-rata dari mula-mula yaitu 4,5375, pemanasan yaitu 3975. Setelah tadi kita sudah mengerjakan kasus 1 dan 2, sekarang kita mengerjakan kasus 3 dan 4. Yang pertama yaitu kita isi variabel view, yaitu yang namanya pertama kita kasih lokal, desimalnya 2, labelnya merek lokal, terus measurenya scale. Untuk yang kedua yaitu impor, desimalnya juga 2, labelnya merek impor, terus measurenya juga scale. Setelah tadi kita mengisi variabel view, sekarang kita mengisi data view. Di sini sudah saya tuliskan data view-nya agar menghemat waktu. Setelah itu kita akan menganalisis frekuensi. Yang pertama kita analisis, kita pencet analis, deskripsi statis, frekuensi. Setelah itu merek impor taruh sini, kita statistik, main, continue, chartnya kita kasih histogram, continue. Setelah itu formatnya juga benar, kita continue. Setelah itu kita OK. Ini hasil outputnya, yaitu 20. Setelah itu kita kembali lagi ke data view, kita analis lagi, deskripsi statis, terus frekuensi lagi. Yang merek lokalnya kita taruh sini, terus kita statistik, ini main, continue. Chartnya kita ganti pchart, kita continue. Formatnya benar, sudah itu, terus kita OK. Dari merek impor sama merek lokal, nilai frekuensinya sama yaitu 20. Setelah tadi kita menguji frekuensi, sekarang kita uji normalitas dengan metode Safirovic. Yang pertama yaitu kita analis, deskriptis, explore, dependent list itu ditaruh dependent list semua yang merek lokal, merek impor. Terus kita pencet plotsnya benar, non, normality rates, system and live, kita continue, kita OK. Dan ini nilai
outputnya dari normalitas. Yang selanjutnya kita akan menguji dengan uji. Setelah ini kita akan menguji homogenitas. Setelah kita analisis normalitas, kita analisis homogenitas. Yang pertama yaitu klik analis, terus deskripsi statis, terus explore, terus ini yang merek lokal kita taruh yang di factories. Ini kita jangan lupa di bold, terus kita ambil statistik ini 95%, continue, terus yang plotsnya ini di ini cuma ini doang, power estimation, terus kita continue, terus kita oke. Ini hasil dari tadi, ini merek lokal, ini hasil outputnya. Setelah kita uji homogenitas, kita akan uji Mann-Widmer. Kenapa kita menggunakan uji Mann-Widmer? Karena data tidak terdistribusi normal. Untuk uji Mann-Widmer pertama kali yaitu kita pencet analis, habis itu kita pencet no parametric, terus kita pencet Likert dialog, terus kita pencet to independent. Setelah itu merek impor kita taruh di test variable, yang merek lokal kita taruh di grouping variables. Definisi grupnya jangan lupa diisi, yang pertama yaitu 1, terus yang grup yang kedua yaitu 2, terus kita continue. Setelah itu kita optionnya sudah benar, descriptive sama exclusion cases the B test, continue. Setelah itu kita pencet OK. Dan ini adalah hasil outputnya. Setelah kita uji Mann-Widmer, kita akan mencari rata-rata. Yang pertama yaitu analis, yang kedua deskripsi statis, terus deskripsi, terus kita taruh merek lokal dan merek impor di variables, terus kita optis. Ini mainnya doang yang digunakan, terus variabel, terus continue, bootstrapnya ini continue, save this variable, terus oke. Dan ini adalah rata-ratanya yaitu 0,5870 dan 0,595. Bisa disimpulkan bahwa hasil dari output data tersebut adalah nilai rankingnya adalah 1.50 dan hasil dari output Mann-Widmer adalah 0,00. Yang bisa kita artikan bahwa nilai ranking tersebut sudah terdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Sedangkan hasil output Mann-Widmer belum memiliki syarat parametrik dan tidak terdistribusi normal. Sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.